Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah, menjadikan diri kita berilmu tentang ilmu agama Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk hadis nomor ke-40. Masya Allah, 40, 41, 42. Selesai Bu, Masya Allah ya. Bubur merah putih nggak kira-kira ini, Masya Allah. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya ini siapa? Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya ini siapa? Abdullah dan Umar. Karena Abdullah anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhuma berarti dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi. Berarti ayah dan anak dua-duanya sahabat ini. Qal, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, kemudian beliau bersabda kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan seperti orang asing atau musafir. Luar biasa hadis ini. Dalam riwayat lain ada tambahan, wa'udda nafsaka min ahlil qubur, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Maksudnya engkau pasti akan mati. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah, jika kalian berada di sore hari maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, jika kalian berada di waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakan sehatmu sebelum datang sepergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya.
Dari hadis ini banyak sekali luar biasa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, bagaimana pedulinya Nabi dan pengajaran Nabi kepada para sahabat ini luar biasa. Coba bayangkan, Abdullah bin Umar ini pada saat itu umurnya kurang lebih sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ini belum 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun, enggak, masih 12 tahun. Seseorang pemuda luar biasa nih. Tapi Nabi SAW mewasiatkan, menasihati Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia wahai Abdullah seperti orang asing atau musafir. Ini masih 12 tahun loh, bayangkan. Masih 12 tahun. Tapi Nabi SAW memberikan pesan kepada Abdullah bin Umar bahwa engkau hidup di atas muka bumi ini gak lama ya Abdullah. Hidup aslimu, hidup sejatimu bukan di sini, bukan di dunia, tapi di akhirat, di surga Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan sebagai tujuan utamamu bukan di sini, bukan di dunia, tapi jadikan tujuan utamamu, ambisi terbesarmu itu di akhirat, mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ini anak umur 12 tahun. Coba bayangkan ya. Lihat bagaimana pedulinya Nabi, pengajaran Nabi, pendidikan Nabi SAW kepada para sahabatnya luar biasa. Makanya para sahabat terkenal apa? Orang-orang yang jasad mereka ada di atas muka bumi ini, tapi hati mereka ada di akhirat. Ini para sahabat nih. Ini 12 tahun pengajarannya kayak gini, bayangkan. Kita bisa bayangkan bagaimana pengajaran Rasul SAW kepada Abu Bakar yang sudah senior, betul ya? Kepada ayahnya Abdullah nih, Umar, kepada Uthman, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Talha, kepada Zubair, kepada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Kalau pemuda saja ditanamkan oleh Nabi SAW untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, untuk menjadikan akhirat sebagai ambisi terbesar, apalagi kemudian sahabat yang senior. Nah, ini pelajaran besar bagi diri kita, karena nasihat ini, wasiat ini bukan cuma hanya kepada Abdullah bin Umar, tapi kepada siapa? Kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau. Zaman dulu ibu-ibu, di zaman Belanda ada orang-orang yang diasingkan, betul Bu ya? Ke pulau sini, ke tempat sini. Mereka yang diasingkan, insyaallah ta'ala pasti ingin kembali ke kampung halaman aslinya, betul ya? Gak akan betah mereka. Kita diasingkan di satu tempat, gak kenal siapa-siapa, gak tahu mau kemana, betul ya? Pasti kita ingin kembali ke kampung halaman asli kita tuh. Dan kampung halaman asli kita itu di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Karena itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan perkataan indah luar biasa. Beliau mengatakan apa? Kerinduan, kecintaan dan harapan seorang muslim kepada surga adalah karena surga merupakan tempat tinggalnya yang semula. Karena ayah dan ibu kita berasal dari sana, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Ketika mereka berdua berbuat kesalahan, ketika digoda oleh iblis, maka Allah Azza wa Jalla menghukum mereka turun ke dunia. Berarti orang yang mengejar dunianya mati-matian, lupa dengan kampung halaman aslinya surga, dia hanya mengejar sebuah hukuman saja itu berarti itu. Nah, beliau mengatakan apa? Kerinduan, kecintaan, harapan seorang muslim kepada surga Allah itu sebuah fitrah. Kenapa? Karena dari sanalah kampung halaman asli kita berasal. Karena dari sanalah nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam berasal. Maka hati kita itu pasti ada kerinduan tuh, rindu, cinta, berharap, nikmat ketika dengar surga. Karena itu kampung halaman asli kita tuh. Nah, sebagaimana tadi orang-orang yang diasingkan, pasti dia akan ingin kembali ke kampung halaman aslinya. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Kita asing di atas muka bumi ini. Karena dunia ini bukan kampung halaman asli kita. Ini hanya persinggahan kita. Kita nggak akan bisa kembali ke akhirat kecuali lewat dunia ini, betul ya? Kalau seandainya bisa langsung kembali ke akhirat, enak, nggak bisa. Allah Azza wa Jalla takdirkan orang-orang yang ingin kembali ke akhirat mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia harus lulus dulu ujiannya di dunia ini.
Tapi sayangnya banyak orang-orang yang tidak lurus ketika dia hidup di dunia ini. A'udzubillah min dzalik. Ada seorang ahli syair mengatakan, "Naqqil fuada haitsu syi'ta minal hawa. Famal hubba illa lil habibil awwal. Kam manzilin fil ardi ya'lufuhu al fata. Wa hina nuhu abadan li awwali manzili." Palingkan hatimu kepada apa saja yang engkau cintai. Tapi tidaklah kecintaan itu kecuali kepada cinta kepertamamu. Itu Allah Azza wa Jalla, jelas, betul. Betapa banyaknya tempat tinggal di atas muka bumi ini yang ditempati seorang pemuda, dan selayaknya kerinduan hanya pada tempat tinggal yang semula, surga Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa kata-kata ini, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap muslim dan muslimah itu pasti punya kerinduan fitrah untuk mendapatkan surga Allah, mengenang surga Allah, mengingat surga Allah, mau masuk ke dalam surga. Itu fitrah itu. Karena ternyata dari sana kampung halaman asli kita berasal. Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang pemuda yang sangat belia luar biasa, umurnya kurang lebih 12 tahun, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Musafir, ibu-ibu musafir nih. Ibu-ibu musafir. Dari Jakarta mau kemana? Bandung, tayyib. Bawa apa aja, Bu? Bawa bekal. Apa lagi? Pakaian. Terus? Fulus nggak bawa fulus? Hah? Fulus, uang bawa, betul ya. Bekal termasuk ya itu. Kendaraan, betul ya. Transportasi dan seterusnya. Tayyib. Saya mau tanya, ketika kita hidup di atas muka bumi ini, Rasul mengatakan seperti seorang musafir. Ketika dia ingin berpergian, maka dia harus ada bekal. Apa bekal yang paling terbaik? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan bekal yang paling terbaik adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau dia ingin selamat ketika dia bersafar itu tuh, karena musafir ini panjang Masya Allah, kalau dia ingin selamat terus sampai ke tujuan aslinya di surga, maka tidak lain tidak bukan bekalnya adalah mengerjakan seluruh apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, menjauhi seluruh apapun yang Allah dan Rasul larang. Itu pasti selamat tuh dunia akhirat. Pasti selamat dalam perjalanan itu tuh. Karena kita seperti seorang musafir. Tapi kalau bekal kagak ada, fulus kagak bawa, betul ya? Pakaian nggak ada, transportasi nggak ada, main jalan begitu aja. Nekat namanya nih, betul ya? Nah, nggak selamat. Nggak selamat dunia akhirat itu. Nah, berapa banyak orang-orang ketika hidup di atas muka bumi ini, mereka menganggap bekalnya itu hanya sekedar materi belaka, duniawi. Harta, uang, jabatan, pangkat. Dia lupa berbekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah. Dia lupa untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dia lalai untuk meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa sampai itu kalau begitu? Cuma bawa duniawi doang, ukhrawinya nggak ada, nggak mungkin sampai. Mau uangnya sebanyak apapun lagi. Kalau dia nggak tahu arah nih dari Jakarta ke Bandung, ternyata nyampenya ke Merak, nyampe nggak kira-kira? Enggak. Nggak tahu ilmunya, betul ya? Tidak berbekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak beristi'anah minta pertolongan kepada Allah. Nggak mungkin sampai. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau musafir. Luar biasa hadis ini. Pendek luar biasa, tapi mengandung syarat makna yang sangat dalam dan sangat luas luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min atau Ghafir. Surat keberapa? Al-Mu'min atau Ghafir. Surat keberapa? 40. Surat ke-40 ayat ke-39. Surat ke-40 ayat ke-39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar.
Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan tentang keluarga Fir'aun yang beriman nih. Mereka mengatakan apa? Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata', kesenangan. Mata' itu bisa diartikan kesenangan, perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Tapi ingat, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Mata', salah satu arti mata' itu perhiasan. Ibu-ibu suka perhiasan, Bu? Suka, betul. Ketika pertama kali melihat pasti menyilaukan mata, betul? Emas, perak, berlian, zamrud, intan, permata. Pertama kali melihat pasti menyilaukan mata dan pasti ingin memiliki itu. Tayyib. Ketika seseorang memilikinya satu macam perhiasan, 2, 3, nanti tahun depan mau beli yang lain, mau ganti yang lain atau tetap mau itu, Bu? Ganti. Jujur ibu bagus, masya Allah nih ya. Bosan, betul. Itu mata. Itu kata-kata mata itu tuh. Maka disebut mata. Mata itu kesenangan yang sementara, nggak lama. Ketika pertama kali melihatnya, oh menyilaukan mata, ingin memilikinya luar biasa, dilihat, masya Allah. Tapi lama kelamaan bosan. Itu dunia tuh. Allah katakan apa? Innama hadhil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia ini ternyata mata', perhiasan, kesenangan yang sementara, nggak lama. Kemudian Allah ingatkan, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Allahu akbar. Akhirat itulah negeri yang kekal. Ayat ini luar biasa, masya Allah. Nabi SAW bersabda, Mali walid dunia. Apa artinya dunia bagi diriku? Apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi. Ma ana wad dunya innama mathali mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini seperti pengendara yang melihat sebuah pohon kemudian berteduh di bawah pohon itu. Berteduh, istirahat sebentar, nggak mungkin lama, betul ya? Wa tarakah, kemudian meninggalkan pohon itu. Aku di dunia seperti itu tuh. Allahu akbar. Kalau lagi panas luar biasa kita ketemu pohon yang rindang luar biasa, kita berteduh di bawahnya, enak nggak? Enak pasti, tapi nggak mungkin lama. Nggak mungkin ibu-ibu bangun rumah di bawah pohon itu tuh, betul ya? Pasti sebentar aja, paling lama 1 hari 2 hari, betul ya? Habis itu apa? Wa tarakaha, kemudian meninggalkan pohon itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang menganggap pohon itu yang abadi, bukan perjalanan setelahnya. Banyak orang yang anggap pohon inilah yang akan menjadikan saya bahagia nih, sehingga saya harus tetap di sini selama-lamanya. Padahal nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau ada badai hancur pasti pohon itu, betul ya? Kalau ada gempa pasti hancur pohon itu. Kalau ada tsunami hancur pohon itu. Sebentar jalan lagi. Kenapa? Karena tujuan utamanya bukan di pohon itu. Tujuan utamanya adalah kampung halaman asli kita, itu surga Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti menyongsong, pasti akan datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, jangan kalian jadi anak-anak negeri dunia. Maksudnya apa? Jadilah hamba akhirat, jangan jadi budak dunia. Anak-anak maksudnya itu tuh. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena hari ini nih di dunia ini tempatnya beramal, nggak ada hisab, nggak ada audit. Tapi nanti di hari akhirat tempatnya penghisaban, tempatnya audit, nggak ada beramal. Berapa banyak orang-orang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Kenapa? Mereka ingin beramal saleh.
amal saleh yang dahulu mereka tinggalkan itu di dunia. Mereka ingin sholat, mereka ingin puasa, mereka ingin menuntut ilmu, mereka ingin beramal saleh, mereka ingin berbakti sama orang tua, mereka ingin dan mereka ingin. Mungkin kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih yang diucapkan aja tuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah azza wajalla di yaumul qiyamah. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian menjadi anak-anak negeri akhirat, jangan jadi anak-anak negeri dunia. Jadilah kalian menjadi hamba negeri akhirat, jangan menjadi budak dunia. Karena sekarang tempatnya beramal, berusaha, beramal, iman, ilmu. Ini sekarang di dunia nih, nggak ada audit, nggak ada hisab. Nanti di akhirat cuma ada audit, cuma ada hisab, nggak ada amalan. Sehingga jangan pernah menyesal nanti di hari akhirat ingin kembali ke dunia mau beramal saleh, habis itu telat, nggak ada waktu sama sekali. Rasul mengatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau apa? Musafir, perantau. Luar biasa, masya Allah. Allahu akbar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian, karena Allah azza wa jalla telah menetapkan kehancuran bagi dunia dan memutuskan bahwa penghuninya akan pergi. Dunia antara dua, Bu. Dunia ini hancur nanti di hari kiamat, atau jatah kita habis di atas muka bumi ini, meninggal kita. Nanti deh, cuma dua, nggak ada yang ketiga. Jatah kita habis di atas muka bumi ini, umur kita habis, betul ya. Dan kita nggak tahu kapan. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, betul ya. Saya maksudnya nggak tahu, betul ya. Nggak tahu, ada yang subhanallah. Dan kematian nggak nunggu waktu tua. Sama sekali nggak, subhanallah. Kemarin subhanallah salah satu saudara dari Ustaz Subhan, umur 30 tahun, 29 atau 30 tahun. Tidur siang dibangunin nggak bangun lagi, umur 30 tahun. Tidur siang dibangunin nggak bangun lagi, meninggal. Nggak ada sebab, nggak ada sakit, nggak ada apa. Baik. Jadi kematian itu nggak nunggu taubat kita, kematian itu nggak nunggu amal saleh kita, kematian itu nggak nunggu dari orang yang sudah tua dulu, enggak. Jadi dunia itu dua nih, jatah kita habis di atas muka bumi ini, meninggal kita. Atau yang kedua, Allah hancurkan dunia ini nanti di hari kiamat. Intinya pasti berakhir. Sedangkan akhirat tadi Allah katakan apa? Darul qarar, negeri yang kekal. Allahu akbar, subhanallahil azim. Nah, makanya beliau mengatakan sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian, karena Allah azza wa jalla telah menetapkan kehancuran bagi dunia dan memutuskan bahwa penghuninya pasti akan pergi dari dunia ini. Betapa banyak bangunan yang kokoh tidak lama kemudian hancur atau roboh, dan betapa banyak orang mukmin yang sedang bergembira tidak lama kemudian dia meninggalkan dunia ini. Karena itu hendaklah kalian memperbaiki kepergian kalian darinya dengan kendaraan yang paling baik yang ada pada kalian, dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal paling baik adalah ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Allahu akbar, luar biasa. Khutbah ini luar biasa, Allahu akbar. Nah, banyak orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa ya kita semua ini kok takut mati? Yang pertama, fitrah manusia. Fitrah manusia pasti takut apa? Kematian. Yang jadi masalah bukan takut kematiannya, takut setelahnya. Perhatikan nih, betul ya? Apa kata sebagian ulama? Satu ulama ditanya, Syekh, kenapa ya Imam? Kenapa kita kok takut mati, takut alam setelah kematian dan seterusnya? Oh iya, karena kita manusia lebih sibuk membangun rumah kita di dunia daripada membangun rumah kita di akhirat. Nggak ada orang yang mau pindah dari rumah yang bagus menuju rumah yang bobrok, nggak ada. Betul, Bu? Betul. Kita lebih sibuk membangun rumah kita di dunia. Maksudnya apa? Duniawi semua tuh, harta, tahta, jabatan, pangkat, membangun rumah itu maksudnya tuh. Kemudian lupa untuk membangun rumah kita di akhirat. Lupa beramal saleh, lupa bersedekah, lupa bangun malam, lupa untuk menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla, lupa mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Mana ada orang mau pindah dari rumah yang bagus, yang gedong, ke rumah yang hancur bobrok? Nggak ada. Nah, berarti sebaliknya tuh. Kalau ternyata kita balik gitu,
Kita bangun rumah di dunia ini biasa-biasa aja, bagus juga nggak apa-apa, masya Allah, tapi jauh lebih bagus rumah di akhirat. Maka insya Allah Ta'ala kita akan mudah untuk pindah ke rumah yang lebih mana? Lebih bagus. Dengan apa? Dengan iman kita, dengan amal saleh kita, dengan ilmu kita, dengan sabar kita dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Ketika kita membangun rumah kita lebih bagus di akhirat, insya Allah semua akan mudah untuk pindah ke yang rumah lebih bagus tuh. Nah, subhanallah, ini luar biasa nih. Maka Nabi mengatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau apa? Musafir. Akhwati fiddin, rahimakumullah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Karena dalam hadis ini Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain, wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Persiapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Maksudnya persiapkan dirimu pasti akan mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa orang mukmin yang paling jenius, paling cerdas? Kalau nanyanya ke kita, kira-kira jawabannya apa, Bu? Hah? Kalau nanyanya ke kita manusia, siapa orang mukmin yang paling cerdas ya, paling jenius ya? Jawabannya apa? Einstein, betul ya? Orang yang IQ-nya di atas rata-rata, betul ya? Tapi nanyanya ke Nabi, orientasi pasti beda. Siapa orang mukmin yang paling cerdas, wahai Rasul? Rasul mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling bagus persiapannya untuk alam setelah kematiannya. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Loh, kenapa cerdas? Kenapa jenius? Yang saya katakan tadi. Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti mereka dapatkan. Kematian pasti nggak, Bu? Alam kubur, hari kiamat, dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab amal-amal kita, di mizan ditimbang amal-amal kita, melewati sirat yang terbentang di api neraka jahanam, surga neraka, pasti semua, betul ya? Itu pasti semua tuh. Tayyib. Kalau ada orang dia bercita-cita masalah dunia, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apapun lah, sehingga dari kecil dia belajar mati-matian luar biasa. Tayyib, pertanyaannya, apakah dia yakin secara pasti ketika dia belajar luar biasa mengejar cita-citanya, dia pasti akan dapatkan apa yang dicita-citakan? Belum tentu. Namanya juga usaha, Pak Ustadz. Ya, boleh selama itu halal silahkan, kan gitu ya. Tayyib, ambillah. Dia belajar mati-matian luar biasa, S1, S2, S3, S lilin, S berapa, masya Allah lah, betul ya. Terus dapatkan apa yang dia cita-citakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia yakin ketika dia dapatkan apa yang dia cita-citakan, dia akan mendapatkan kebahagiaan setelah itu? Pasti dapat kebahagiaan gitu kalau dapat cita-cita? Belum tentu, nggak tahu. Namanya juga apa? Usaha, betul ya? Boleh, silahkan. Tayyib, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin Anda akan mati? Ada jawaban, cuma satu jawabannya. Agama apapun lagi, masya Allah, betul ya? Oh, Pak, kalau ini sih yakin, Ustaz, nggak mungkin. Namanya juga usaha, nggak mungkin, mustahil, betul ya? Pasti kali ya. Tayyib, mana orang yang cerdas? Orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan, atau mengejar sesuatu yang belum pasti dia akan dapatkan tapi dia kejar mati-matian. Bisa dipahami? Betul ya? Cita-cita kita dari kecil boleh selama itu halal, boleh, bukan nggak boleh nih, boleh. Tapi jauh lebih cerdas jelas orang yang ketika dia yakin dirinya pasti akan mati, masuk ke alam kubur, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang amal kita, melewati sirat, surga neraka, yang semua itu pasti jauh lebih cerdas orang yang jelas
mengejar sesuatu yang pasti tersebut. Dengan apa? Dengan iman, ilmu, dan amal salehnya. Jelas. Nah, jadi masalah ketika ditanya, apakah Anda yakin mati? Yakin. Tayyib. Kenapa berbuat dosa? Kan gitu ya? Nah, itulah Pak Ustadz. Apa? Nah, itulah apa? Subhanallah. Betul ya? Itulah Pak Ustadz. Hawa nafsu saya kalah sama hawa nafsu. Salah membisikkan syaitan. Kan gitu ya? Padahal mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Ketika ditanya apakah Anda yakin mati? Mati, tayyib. Kenapa malas untuk sholat? Berapa banyak orang di luar sana tuh untuk sholat 5 waktu aja luar biasa. Sholat 5 waktu, kita ngomong sunnah lah, betul ya? Sholat 5 waktu, la ilaha illallah. Berapa menit ini? Kalau digabung ini nggak nyampe sejam ini, digabung ini, betul ya? Dari 24 jam Allah minta sejam misal. Males, bayangkan. Ini kelewatan luar biasa, subhanallah. Padahal dia yakin kalau siapapun ditanya, Anda yakin mati? Yakin, agama apapun lagi. Kenapa Anda tidak berbekal dengan sesuatu yang pasti akan Anda hadapi itu? Anda akan dapatkan itu, kematian. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik ini. Ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh diri kita untuk sering mengingat kematian. Jadi sering mengingat kematian itu bukan hasilnya malah pesimis. Salah. Itu bukan dari Allah kalau gitu. Itu dari syaitan datangnya. Harusnya seseorang ketika sering mengingat kematian hasilnya 2. Tambah semangat beramal soleh, tambah takut berbuat dosa. Ini bagus, betul ya? Takwa hasilnya nih. Takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tambah semangat dia beramal soleh, apapun tambah semangat, tambah giat luar biasa. Dan tambah menjauhi dosa dan maksiat. Nggak berani, deketin aja nggak berani itu dosa dan maksiat itu tuh. Nah, ini baru zen luar biasa. Ini hasil dari sering ingat apa? Kematian. Makanya kalau kita mendengar orang meninggal, kita mengucapkan apa biasanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamkah kita apa makna inna lillahi tersebut? Perhatikan. Ada kisah dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad bertemu dengan seseorang. Kemudian Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada orang itu, "Kam umruk?" Berapa usiamu? Orang itu mengatakan 60 tahun. Oh, nggak ada. Sini kan 20 tahun semua, Masya Allah ya. Nggak ada 60 tahun ya, Masya Allah. 60 tahun. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Rabbmu dan tidak lama lagi bisa jadi engkau akan sampai kepadanya. Karena kita tahu bersama umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui itu, nggak banyak. Sedikit orang umur 80 tahun, apalagi 90 tahun, apalagi 100 tahun, jarang banget, luar biasa. 60-70 tahun meninggal, 60-70 tahun meninggal. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Maka Imam Fudail mengatakan, berarti semenjak 60 tahun yang lalu engkau berjalan nih menuju Allah terus, menuju Rabbmu, dan bisa jadi sebentar lagi engkau akan sampai. Maka kemudian dia mengatakan, dia ngomong nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngomong nih, persis seperti ibu-ibu yang ngomong tadi ya, betul ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu, dia sadar berarti. Bisa jadi kemudian nggak lama lagi di hidupnya di atas muka bumi ini. Walaupun saya katakan tadi, kematian tidak menunggu waktu apa? Tua. Maka Al-Fudail mengatakan, bertanya lagi kepadanya, tahukah engkau apa penafsiran dari ucapanmu tadi nih? Engkau mengucapkan istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak engkau tafsirnya? Maknanya tahu nggak apa itu? Maka beliau mengatakan, Fudail menjelaskan, ini ulama besar menjelaskan kepada orang ini. Makna dari penafsiran engkau katakan tadi, aku adalah hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa ia hamba Allah, maka ia pasti akan kembali kepadanya. Hendaklah ia mengetahui bahwa dirinya pasti akan dihisap nanti di hari kiamat. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya pasti akan dihisap di hari kiamat, hendaklah ia mengetahui bahwa ia pasti akan ditanya sama Allah langsung. Allah akan jadi hakimnya, kita pasti akan jadi terdakwanya nanti. Allah akan bertanya, apakah engkau lakukan ini wahai fulan? Betul. Engkau lakukan ini wahai fulan? Betul. Nggak bisa ngelak sama sekali kita. Jadi barang siapa orang-orang yang yakin bahwa ia pasti akan dihisap, dia pasti harus yakin dia akan ditanya sama Allah dari semua perbuatannya. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya pasti akan ditanya, maka hendaklah siapkan jawaban pertanyaan itu. Nah, siapkan jawabannya.
Kalau ada seorang guru, ibu-ibu sekalian, guru tersebut ketika mau ujian, anak-anak, para siswa-siswi, ini soal ujiannya, ini jawaban ujiannya. Kira-kira dicintai nggak guru ini? Wah, luar biasa. Soal sama jawaban dikasih tahu, bayangkan, betul ya? Kasih bocoran. Nah. Pertanyaan, Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah ngasih tahu sama kita nih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang Allah akan tanya di hari akhirat, dan jawabannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah lengkap. Loh, kenapa kita nggak lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada guru tadi? Kalau guru tadi nggak lulus ujian masih bisa masih bisa ujian ulang, remet, betul ya? Tapi kalau di hari akhirat nggak bisa jawab, kira-kira ada ujian ulangnya? Nggak ada, mustahil. Nggak ada. Kenapa kita tidak lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul sudah kasih tahu nih, ini pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan tanya, dan ini jawabannya jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, lengkap. Salah satunya masalah apa? Umur. Allah tanya waktu kita, betul ya? Ilmu agama kita, apakah kita nuntut ilmu dan kita amalkan, kita praktekkan ilmu tersebut atau tidak? Harta kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan? Anggota tubuh kita nih, segala kenikmatan yang Allah kasih, salah satunya anggota tubuh, untuk kita pergunakan. Capeknya, letihnya badan kita untuk apa? Masa muda Allah tanya untuk apa? Secara umum dua yang Allah tanya. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah wahai manusia tentang tauhid? Dan apakah kalian menyambut seruan para rasul tentang ittiba'ur rasul? Ini dua kalimat syahadat dua-duanya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Ini dua nih. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah itu tentang asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, tauhidullah. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah engkau menyambut seruan para rasul? Ini kalimat selanjutnya. Persaksian selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Itu yang Allah tanya tuh. Jelas kok, pertanyaannya ada, jawabannya ada, betul ya? Lihat, Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa yang dia yakin dia pasti akan ditanya, hendaklah dia persiapkan jawabannya di dunia ini nih. Maka orang itu nanya lagi, wahai syekh, wahai imam, bagaimana caranya? Sederhana sekali kata beliau. Apa itu kata orang tersebut? Engkau perbaiki sisa umurmu yang masih ada nih, maka niscaya dosa-dosamu yang lalu akan Allah ampuni insyaallah. Tapi jika engkau berbuat kesalahan, keburukan di sisa-sisa umurmu ini, maka engkau akan diazab akan dosa masa lalumu dan masa depan. Maksudnya apa? Pergunakan umur kita, waktu kita di atas muka bumi ini dengan baik dan benar. Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama waktu, ibu-ibu sekalian, dalam surat favorit kita dalam sholat, wal asri, betul ya? Insya Allah nggak mungkin sehari nggak baca ini, insya Allah, betul ya? Forqul inna ataina al asr, itu kan subhanallah. 6 surat favorit, masya Allah. Forqul, tahu forqul? 4 kul. Tambah inna ataina, tambah al asr, muter situ terus, subhanallah, betul ya? Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama waktunya, wal asri, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah atas nama makhluknya, berarti makhluknya ini ada sesuatu yang istimewa yang manusia diperintahkan untuk memikirkan sesuatu istimewa itu. Waktu, luar biasa. Kalau sedetik saja berlalu di belakang kita, nggak akan pernah kita bisa kembalikan, mau bayar berapapun itu. Tapi waktu itu akan Allah tanya di hari kiamat. 1 detik Allah tanya di hari kiamat. Betul ya? Luar biasa tuh. Maka waktu seseorang di atas muka bumi ini, itu modal berharga yang Allah kasih di atas muka bumi ini. Dia pintar memutar modalnya atau tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman. Buka surat Fatir. Surat 35 ayat 36, ayat 37. Surat 35 Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka berteriak meminta kepada Allah. Betul?
Penghuni neraka akan meminta, berteriak kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, Allah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah, agar kami dapat beramal amal-amal yang dahulu kami tinggalkan, agar kami beramal saleh, agar kami sholat, agar kami puasa, agar kami sedekah, agar kami zakat, agar kami menuntut ilmu, agar kami mengikuti nabimu, dan seterusnya. Keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Ketika penghuni neraka minta kepada Allah dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, Allah ingatkan tentang modal berharga yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Siapapun mereka, manusia mau muslim, mau kafir, mau munafik, mau fasik, Allah kasih modal ini. Apa itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, usia kalian, waktu kalian di atas muka bumi ini untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Wa ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah azab Allah pada hari ini, tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Lihat, ketika penghuni neraka minta kepada Allah Azza wa Jalla dikembalikan ke dunia, Allah ingatkan tentang modal berharga yang Allah berikan kepada mereka, umur, waktu. Betul ya? Jelas. Allahu Akbar. Bahkan Allah kasih peringatan, wa ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Pemberi peringatan ini banyak nih. Para nabi dan rasul, para ulama, orang saleh, betul ya? Dai, bisa jadi saudara kita, teman kita yang baik, yang saleh, mengingatkan diri kita, banyak. Tapi salah satu peringatan, yang peringatan ini ternyata ada dalam diri kita yang ternyata banyak manusia melalaikannya. Apa itu? Sebagian ulama di antara Ibnu Abbas menafsirkan an-nadhir dalam ayat itu, peringatan itu adalah asyaib, uban. Telah datang peringatan kepada kalian. Salah satu peringatan dari sekian banyak ya. Dari sekian banyak peringatan, para nabi dan rasul, para dai, para ulama memperingatkan kita. Salah satu peringatan dalam diri kita sendiri nih. Apa itu? Uban. Orang ketika beruban kira-kira mikirnya apa? Tambah muda atau tambah apa? Tambah tua, betul ya? Ya Allah, ada uban nih. Umur saya bertambah, apakah amal soleh saya bertambah atau tidak? Iman saya tambah bagus atau tidak? Dosa saya tambah sedikit atau tidak? Kan gitu ya? Itu orang yang Allah berikan taufik harusnya gitu, muhasabah dirinya. Tambah berumur dirinya, tambah usianya tambah naik, harusnya tambah kemudian memuhasabah dirinya, tambah bagus, tambah saleh. Maka saya suka bingung, subhanallah. Orang ketika tambah umurnya dirayakan, tambah dekat kematian berarti dia. Kok dirayain gitu, subhanallah. Ajaban ujab, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika seorang manusia tahu nih bahwa jatah umurnya, usianya di atas muka bumi ini benar-benar menentukan tentang nasibnya nanti di hari akhirat, maka jangan pernah sia-siakan umurnya. Jangan pernah sia-siakan waktunya di atas muka bumi ini. Saya sering bahasakan, kita nih seorang muslim harusnya punya satu kaidah. Apa kaidah itu? Saya tidak mau letih, tidak mau capek, tidak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada mengandung pahala dan surga. Itu harusnya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu tanya, ini ada pahalanya nggak nih? Oh ada, jalan, bismillah. Ini ada surganya nih? Nggak ada. Ada dosa gibahin orang, tinggalin. Betul ya? Ini ada pahalanya nggak? Ada surganya nih? Tengah-tengah. Nggak ada surga, nggak ada pahala. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Misal tengah-tengah sia-sia, tinggalin. Kenapa? Allah tanya itu yang sia-sia. Betul ya? Hati-hati nih. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan nih, dimasukkan di dalam hadis ini perkataan Abdullah bin Umar ini, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik. Pergunakan hidupmu sebelum mati. Maksudnya apa? Pergunakan hidupmu di atas muka bumi ini, waktumu dengan benar di atas muka bumi ini dengan iman dan amal soleh.
Kata-kata yang paling berbahaya bagi seorang muslim dan muslimah, kata-kata nanti. Nanti saya mau sedekah, nanti saya mau sholat, nanti saya mau nutut ilmu, nanti saya mau beramal soleh, nanti dan nanti. Lihat perkataan Abdullah bin Umar, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal soleh. Beramal soleh, nanti deh, besok deh, nggak usah. Betul ya? Nanti dia 2 minggu lagi. Mengapain beramal soleh nunggu 2 minggu lagi? Kecuali memang waktunya kayak gitu. Kan kita sudah tetapkan, kita berangkat umrah misal tanggal sekian, lain cerita, nggak bisa dicepetin kan gitu ya. Kita berangkat haji tahun depan, nggak bisa cepetin, khalas kalau gitu. Tapi kalau amal-amal yang bisa disegerakan, lanjut itu. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal soleh sebelum datang fitnah kepada kalian, yang fitnah itu lebih gelap daripada malam yang gelap gulita. Saking gelapnya fitnah itu, kata Nabi, ada seseorang nanti paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Saking luar biasanya fitnah pada saat itu. Nah, maka jangan tunggu ketika seorang mau beramal, jangan tunggu kata-kata nanti deh, sebentar dulu deh, entar deh. Kata-kata nanti ini bahaya banget. Ini kata-kata syaitan yang seakan-akan halus tuh, gampang, masya Allah. Tapi ternyata bisikan syaitan yang menjadikan kita menunda beramal saleh. Ini luar biasa bahayanya. Nah, beliau mengatakan, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Maksudnya untuk beramal. Kalau engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Berapa banyak orang-orang ketika dia sakit baru sadar, ya Allah enak banget ya sholat dalam keadaan berdiri, nggak duduk, betul ya? Ketika sakit baru sadar tuh dia. Ketika orang di ICU tuh tidur nggak bisa ngapa-ngapain tuh, oh enak banget sholat berjamaah ke masjid ya, bagi laki-laki nih. Sudah di ICU nggak bisa apa-apa. Bayangkan, naudzubillah. Maka pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena biasanya manusia baru akan menyadari besarnya sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ketika kenikmatan itu hilang atau tercabut dalam dirinya. Baru sadar dia. Betul, Bu? Betul, luar biasa. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya nikmat sehat ketika diri dalam keadaan sakit. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya nikmat masa muda ketika dirinya sudah tua. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya nikmat serba kecukupan ketika dirinya serba kekurangan. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya waktu luang ketika waktunya sempit. Dan manusia baru akan menyadari besarnya nikmat hidup di atas muka bumi ini ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Yang saya katakan tadi, berapa banyak orang-orang yang dalam Al-Quran Allah sebutkan ingin kembali ke dunia mau beramal saleh, telat, sudah nggak ada kesempatan sama sekali itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang apa? 5 hal. Apa saja itu? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa serba kecukupanmu, serba kekayaanmu sebelum datang masa serba kesulitanmu, miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, masa waktu luangmu sebelum datang masa waktu apa? Sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang apa? Kematianmu. Allahu akbar. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wajib bagi setiap mukmin bersegera beramal saleh sebelum tidak mampu dan terhalang melakukannya. Bisa jadi terhalang karena sakit, meninggal dunia, atau mendapati hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak diterima lagi. Allahu akbar, subhanallah. Jadi ini hadis ini berbicara luar biasa nih, masya Allah nih. Memanfaatkan kesempatan sisa umur kita, waktu kita di atas muka bumi ini, agar kita zuhud kepada dunia. Kemudian agar kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, ambisi terbesar. Doa Nabi SAW nih, dari doa yang panjang, salah satu potongan doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina,
Dan jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami ya Allah. Jangan ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami. Allahu akbar. Ini Nabi SAW doa seperti ini, apalagi kita, Masya Allah. Karena banyak manusia yang ketika bermuamalah kepada dunia salah dalam bergaulnya dengan dunia ini. Ketika dia bermuamalah bergaul dengan dunia, seakan-akan dia mau hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Sehingga nggak pernah pedulikan tuh mau halal, mau haram, hantam, nggak ada urusan. Yang penting saya dapatkan dunia. Dan saya dapatkan orang-orang seperti ini luar biasa banyak nih, Masya Allah. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Karena orang-orang seperti ini menganggap dunia akan bisa membahagiakan dirinya, betul ya? Sehingga dia cari mati-matian dunia itu luar biasa. Kalau dunia bisa membahagiakan dirinya, harusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kalau dunia dapat membahagiakan diri seseorang, harusnya Fir'aun harusnya lebih bahagia dari Nabi Musa. Betul ya? Qarun dengan hartanya, Fir'aun dengan jabatannya, Nabi Musa miskin, betul ya? Subhanallah. Kalau dunia bisa membahagiakan seseorang dunia akhirat, harusnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin Quraisy lebih bahagia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurang dari musyrikin Quraisy itu luar biasa. Nasab mulia, betul ya? Bangsawan, darah biru kalau sekarang ya. Darah biru atau darah oranye tuh, subhanallah, enggak tahu. Kemudian apa? Harta kekayaan luar biasa. Rajanya Mekah dielu-elukan masyarakat, diidolakan. Apa yang kurang coba orang-orang musyrikin Quraisy? Yang kurang satu, mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bertakwa pada Allah. Mereka tidak beramal saleh. Itu yang menjadikan mereka sempit dada mereka tuh. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah, perhatikan baik-baik nih. Jadi kebahagiaan itu bukan dari materi. Kebahagiaan itu bukan dari duniawi. Kebahagiaan itu bukan dari harta, pangkat, jabatan, tidak. Tapi kebahagiaan itu ketika seseorang beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, tunduk, nurut, taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti bahagia orang itu. Pasti bahagia. Coba tes, kita lagi Allah berikan ujian misalnya. Kita ambil Quran, baca, lama-kelamaan mendapatkan ketenangan, plong hati kita tuh. Tes aja. Tapi kalau lagi ujian, cobaan, terus healing ke sana, healing ke sini, hilang mungkin, balik lagi kira-kira gimana? Balik lagi tuh ujian, betul ya? Kepikiran lah gitu. Tapi kalau Allahu Akbar, kalau Al-Quran, sholat, betul ya? Amal soleh yang lain itu istimewa luar biasa. Itu bedanya dunia sama akhirat tuh. Dunia sebentar, kenikmatan itu sebentar. Akan ada waktu masa bosannya. Tapi kalau akhirat itu semuanya kekal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Maka jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir atau perantau. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'minun surah 23 ayat ke-61. Surah 23 Al-Mu'minun ayat ke-61. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Lihat, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam amal soleh, bersegera dalam ketaatan kepada Allah, bersegera berbuat kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Berarti orang-orang yang lebih dulu sampai ke surga, sampai ke akhirat ini nih. Orang-orang yang bersegera ketika dia melakukan amal soleh, nggak dia tunda-tunda. Nggak nanti, nggak entar dulu, nggak besok, nggak 2 minggu lagi, enggak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Umar dalam suratnya, amma ba'du, sesungguhnya kekuatan dalam amal yaitu engkau tidak menunda pekerjaan hari ini ke hari besok. Karena jika engkau berbuat demikian, maka pekerjaan-pekerjaan itu akan banyak dan menumpuk. Lalu engkau tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan akhirnya hilanglah waktumu itu semua. Allahu Akbar.
Jadi jangan pernah menunda-nunda amal saleh yang kita lakukan, luar biasa. Karena kita nggak tahu yang terjadi besok ini apa, betul ya? Allahu Akbar. Ada orang, Ustadz doakan ya, mudah-mudahan tanah saya laku Ustadz. Ini satu Ustadz cerita ke saya. Nanti insya Allah kalau laku, insya Allah saya akan bangun ini masjid, akan sumbang ini, besar tanahnya mungkin miliaran mungkin, subhanallah. Baik, Allah takdirkan laku, masya Allah, laku benar, masya Allah. Baik, ditunggu mau Ustadz tersebut, perasaan kemarin ngomong mau sedekah nih, subhanallah, betul ya? Nantilah Pak Ustadz, nanti belum ini, nanti sampai sekarang hilalnya nggak kelihatan tuh, masya Allah tuh itu tadi. Betul ya? Nanti. Dan lihat, bedakan antara orang yang belum mendapatkan satu nikmat dengan orang yang sudah dapat satu nikmat. Ketika dia belum dapat satu nikmat, macam-macam tuh. Nanti mau ini, nanti ini. Nikmat apa? Nikmat harta aja. Betul ya? Tapi ketika nikmat harta itu sudah ada di tangannya, maka bohong orang kemudian yang mengatakan, misal nih, sedikit sih nikmatnya Pak Ustaz, coba banyak. Saya akan bersyukur kalau banyak. Bohong. Nabi yang ngomong, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Rasul yang ngomong. Betul ya? Iya, sekarang saya lagi nggak banyak duit, Ustaz. Nanti kalau banyak baru saya sedekah. Bohong. Kalau nggak mulai dari sekarang, nggak akan pernah sedekah selama-lamanya. Betul ya? Mau uangnya triliunan lagi, luar biasa, betul ya? Dimulai dari sekarang, hatta cuma 1.000 perak satu hari misal, hatta cuma 500 perak, hatta cuma 2.000, berapapun itu, subhanallah. Kalau kebiasaan itu akan jadi biasa, nikmat itu luar biasa. Bahkan kalau kebiasaan itu tiba-tiba hilang dalam dirinya, ada yang hilang pasti dalam dirinya. Berarti kan ya, ini banyak orang-orang yang ternyata tidak bersegera ketika dia melakukan amal saleh, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal saleh tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling terpenting adalah apa? Banyak orang-orang yang menunda untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mengerikan. Nantilah, masih muda, nanti dia masih kaya, nanti deh waktu masih banyak, masih sehat, sehingga dia tunda taubatnya kepada Allah. Sehingga ketika malaikat maut datang kepadanya, gak ada waktu sama sekali untuk dia bertaubat kembali kepada Allah. Padahal kehidupannya dipenuhi dengan keburukan, maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah. Ada waktu untuk taubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-54. Surat Az-Zumar ayat 54. Sebenarnya yang paling lengkap 54 sampai 58. Ibu-ibu mungkin nanti bisa tadabburi ayat ini nih. Dari 54 sampai 58. Tapi kita akan sebutkan 54 aja. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah. Kembali kalian kepada Allah dengan taubat. Kembali kalian dengan tunduk taat, nurut kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri kepada Allah. Az-Zumar surah 39 ayat 54. Yang paling lengkap 54 sampai 58. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Allahu Akbar. Datang azab kepada kalian, pada saat itu engkau ingin bertaubat kepada Allah, habis, sudah selesai. A'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'minun. Balik lagi tadi Al-Mu'minun surah 23 ayat 99 dan 100. Al-Mu'minun surah 23 ayat ke-99 dan 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza jaa
ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Luar biasa ayat ini. Kalau kita benar-benar kita memahami ayat ini dengan benar, masa nggak timbul secercah cahaya hidayah dalam hati kita sih? Allah mengatakan, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, ini terutama orang-orang kafir, na'udzubillah, maka dia berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku dapat berbuat kebaikan, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Mau minta kembali ke dunia, mau beramal saleh yang dahulu mereka nggak kerjakan itu di dunia, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau nuntut ilmu dan seterusnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih yang diucapkan saja, alasan aja, betul ya? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul qiyamah. Allahu akbar. Orang-orang yang benar-benar memahami ayat ini dengan benar, maka akan menjadikan dirinya hidup bahagia dunia akhirat. Karena orang tersebut tidak akan menyia-nyiakan hidupnya di atas muka bumi ini, mengisinya dengan iman dan amal saleh, mengisi dengan ketakwaan kepada Allah, dengan taat kepada Allah, nuntut ilmu, amal saleh, taat, nurut kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Yang dengan itu seseorang akan dapatkan kebahagiaan dunia akhirat luar biasa. Maka saya mengajak bagi diri saya dan ibu-ibu sekalian, kita hidup di atas muka bumi ini nggak lama. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, tanya diri kita, ini ada pahalanya atau tidak? Atau jangan-jangan mengandung dosa. Kalau mengandung dosa, tinggalin, jangan, capek, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Atau sia-sia, nggak ada pahala, nggak ada dosa, tinggalin juga. Karena berarti kosong tuh tadi di hadapan Allah, betul ya? Yang harusnya itu mungkin bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita, nggak bisa ternyata. Tinggalkan. Maka tidaklah seorang mukmin hidup di atas muka bumi ini kecuali tujuan utamanya adalah surga Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikunna. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau ada kisah yang berbicara kalau anaknya misalnya tidak berhijab, itu yang dihajab, yang dihisab itu orang tuanya, atau dosa-dosa anaknya, orang tuanya, atau dosa orang tua bisa diambil sama. Naam. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang ibu-ibu, majelis ilmu belum selesai, tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian. Kata Allah, seseorang tidak akan diazab, tidak akan disiksa kecuali dari hasil usahanya, amalannya, betul ya? Ternyata Rasul mengatakan salah satu bentuk amalan usaha kita adalah siapa? Anak kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Ayat ini terkhusus bagi para kepala keluarga terkhususnya. Tapi dua-duanya sebenarnya bagi para orang tua, ayah dan ibu. Walaupun lebih khusus kepada para kepala keluarga, suami, ayah. Ali bin Abi Thalib menafsirkan adibuhum wa'allimuhum, didik mereka dengan adab-adab Islamiyah, ajarkan mereka dengan pendidikan agama yang benar, karena anak-anak kalian itu dari hasil usaha tangan kalian. Subhanallah. Jadi ketika orang tuanya mendidik anaknya dengan pendidikan yang salah, maka juga dapat dosa orang tuanya. Kenapa?
Sesungguhnya anak-anak kalian hasil siapa? Hasil usaha mereka, kan gitu. Kecuali ketika orang tuanya sudah mendidik pendidikan agama yang benar dari kecil kepada anaknya, sudah Masya Allah ngasih agama dan seterusnya, sampai besar nih anak tetap bangor, tahu bangor? Bandel, jauh dari agama, jauh dari amal soleh, melakukan kedurhakaan, maksiat. Maka yang seperti ini lepas orang tuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau orang tuanya nggak maksimal nih, nggak pernah ngajarkan pendidikan agama yang benar dari kecil kepada anaknya, ditanya Allah sama Allah nanti di hadapan Allah. Terutama nih kepala keluarga, para laki-laki nih, dua-duanya sebenarnya ayah dan ibu, tapi dua-duanya laki-laki dan perempuan. Itu ditanya sama Allah, terutama para laki-laki, subhanahu kepala keluarga ditanya sama Allah azza wajalla. Jadi kalau ditanya apakah seorang dosa memikul dosa, betul. Dosa dirinya, tapi dosa dirinya apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Salah satu yang dia perbuat adalah apa? Kepada anaknya, pendidikan anaknya, kan gitu. Maka pendidikan anaknya pula tidak lain tidak bukan tanggung jawab dirinya, akan Allah tanya di hadapan Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Makanya tidak mudah jadi orang tua. Maka harus terus apa? Mendidiknya dengan benar. Banyak orang tua tanda kutip zaman sekarang yang saya lihat hanya bisa menjadi mesin pencari uang bagi keluarganya. Ini benar ini, subhanallah. Nggak pernah duduk di kajian ilmu. Ketika suaminya atau ayahnya ditanya tentang ilmu agama Allah, wallahu alam nggak tahu, nggak pernah belajar ilmu agama Allah. Terus apa yang dia mau ajarkan ke anak istrinya coba? Suka bingung tuh. Apa yang mau diajarkan anak istrinya? Padahal subhanallah seorang kepala keluarga nggak bisa menginjakkan kakinya ke dalam surga kecuali ditanya tuh bagaimana kepemimpinannya atas keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti bagaimana kepemimpinannya. Salah satunya adalah tadi ayah kepada anak istrinya, ibu kepada anaknya. Allah tanya di hadapan Allah tuh. Maka kewajiban kita untuk berilmu akan ilmu agama Allah kita amalkan dalam diri kita dan minimal kita dakwahkan kepada keluarga kita. Hasilnya seperti apa? Allah azza wa jalla memberikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Mana yang lebih bagus kita berdoa itu di luar kepala atau pakai kita baca? Oh jelas ketika dengan hafalan. Kalau ditanya mana lebih ahsan ketika dia berdoa dengan hafalannya kemudian dengan bacaannya, maka jelas jawabannya dengan hafalan dengan syarat dia mengerti, dia paham apa yang dia doa. Banyak orang doa, hafalin doa, nggak tahu apa yang doa nih. Ini gimana ceritanya? Kita minta sesuatu yang kita nggak paham, gimana coba? Subhanallah. Makanya kata para ulama, mau dia baca, mau dia dengan hafalan, dua-duanya yang paling penting adalah dia paham tentang apa yang dia minta tersebut, dia khusyuk di dalam memintanya, bermunajat kepada Allah, menghinakan dirinya, membesarkan Allah, meminta dengan sangat dan seterusnya, kan gitu. Tapi kalau ditanya antara dua ini, maka biasanya dengan hafalan biasanya lebih khusyuk, lebih terjaga dan seterusnya. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau seorang nggak hafal, boleh dia baca, tapi dia baca dulu artinya. Dia baca dulu artinya, bahkan mungkin ada penjelasannya sedikit sehingga dia paham apa yang dia doa tersebut walaupun baca. Allah a'lam. Yang lain? Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita sedekah tapi nunggu hari Jumat, Ustaz? Untuk Jumat berkah misalnya seperti itu. Ya, na'am. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersedekah setiap hari, setiap saat. Bukan setiap pagi, bukan setiap Jumat, bukan setiap bulan, bukan. Setiap hari, bahkan setiap saat. Hadis yang menyebutkan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan, satu mendoakan kebaikan, satu mendoakan keburukan, betul ya? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya, nggak mau sedekah. Ini bukan fadilah keutamaan sedekah pagi, bukan. Nggak ada disebutkan para ulama. Tapi sedekah setiap hari atau sering, setiap saat. Ini bukan setiap pagi doang. Taib, kalau paginya kelewat gimana? Nggak sedekah kita? Kan enggak, betul ya? Sedekah setiap hari, bahkan setiap saat, subhanallah. Tambah lagi tadi, hari Jumat. Sebagian ulama betul. Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, penghulunya hari dan seterusnya, maka seorang kemudian mengkhususkan di hari Jumat walaupun dalil secara khusus nggak ada. Tapi sebagian ulama membolehkan karena apa?
hal tersebut karena sayyidul ayyam, penghulunya hari biasanya lebih besar pahalanya. Tapi jangan cuma Jumat doang. Betul ya? Sedekah juga hari Senin, sedekah juga hari Selasa, sedekah juga hari Rabu, setiap hari bahkan setiap saat. Subhanallah. Nah, banyak orang ketika mau sedekah nunggunya hari Jumat doang. Ini salah ini, subhanallah. Ini salah kata para ulama. Sedekah setiap hari, setiap saat, itu yang lebih terbaik. Itu yang paling yang paling terbaik. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit, tapi rutin. Fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang dawam, istiqamah, rutin, walaupun itu sedikit. Nah, walaupun itu sedikit. Wallahu a'lam. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syiratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.